Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat ibu-ibu? Ya, harus tetap semangat ibu-ibu. Hari ini kita pertemuan kelompok lagi ya seperti biasa setiap bulan kita pertemuan kelompok. Jadi hari ini pertemuan kelompoknya akan membahas tema tentang perlindungan anak. Rata-rata di sini ada semua anaknya toh. Sudah ada yang semua anak tak? Dari anak kecil, yang besar. Sudah ada yang masuk usia remaja, ada yang sudah mulai masuk dewasa. Jadi ini materi penting untuk kita dengarkan dan perhatikan semua. Salah satu materi yang akan saya bahas tentang perlindungan anak kali ini adalah tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Yang mana dimaksud penelantaran? Pernah didengar tuh ibu-ibu istilah penelantaran? Jadi penelantaran itu artinya kayak misalnya anak tak dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, terserah anaknya mau kemana saja, begitu. Itu yang namanya penelantaran. Salah satu contoh penelantaran yang lain misalnya, anak tak tidak dikasih makan, dibiarkan saja pakai pakaian kotor. Kalau misalnya sakit, tidak dibawa pergi berobat. Itu juga salah satu bentuk dari penelantaran terhadap anak, gitu. Tidak ada di sini betul yang terlantarkan anaknya tuh, tidak ada gitu. Ya itu bagus. Anak itu ibu tanggung jawab, amanah yang dikasih dari Allah, harus kita rawat baik-baik, kita besarkan, kita didik dengan baik supaya menjadi anak-anak yang sukses. Anak-anak nanti kalau yang berhasil tuh kita juga yang dapat. Kalau enaknya kita bangga, kita bersyukur bisa punya anak yang sehat, anak yang berhasil. Jadi begitu ibu-ibu. Jadi harus kita perhatikan bagaimana cara mendidik anak, jangan sampai kita masuk kategori orang tua yang menelantarkan anak, gitu jadi ada beberapa jenis-jenis penelantaran pada anak. Yang pertama, penelantaran fisik, seperti yang tadi saya bilang, misalnya anak yang tidak dikasih makan, dikasih pakai pakaian kotor, gitu. Kemudian yang kedua, penelantaran mental. Yang mana contohnya penelantaran mental ibu-ibu? Contoh penelantaran mental misalnya orang tua tidak kasih sekolah anaknya, tidak dikasih kasih sayang, selalu dipukul, dimarahi, begitu. Kemudian tidak mau mendengarkan pendapat anak. Jadi itu salah satu bentuk penelantaran mental ibu-ibu. Jadi kita itu orang tua, jangan kita menganggap diri saya sudah pintar, saya sudah hebat, saya sudah banyak pengalaman. Jadi kita tidak mau dengar anak. Jadi tidak boleh begitu. Jadi misalnya tuh anak tak ada pendapat yang mau disampaikan, jadi kita dengar, kita bilang kenapa nak, kalau menurutmu bagaimana, misalnya kita mau kasih sekolah anak, bilang nak, saya ada saranku ini, saya mau kasih sekolah kamu di sini, kira-kira kau setuju tidak dengan sarannya mama dan sarannya bapak, begitu. Jadi jangan kita yang doktrin anak terus bilang anakku harus begini begitu. Jadi kita juga harus kasih anak biarkan dia mengeluarkan mengeluarkan pikirannya supaya dia bisa tahu apa yang dia rasakan, begitu kemudian selanjutnya adalah penelantaran spiritual. Yang mana yang dimaksud penelantaran spiritual? Contohnya orang tua itu tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik dan buruk kepada anaknya. Misalnya anaknya dibiarkan begitu saja, tidak dikasih tahu misalnya, narkoba itu tidak baik, berbuat mencuri itu misalnya tidak baik. Dia biarkan anaknya tumbuh dan berkembang tanpa mengajarkan yang mana perilaku yang baik kita contoh, yang mana perilaku yang tidak baik untuk kita kerjakan, begitu. Itu salah satu penelantaran secara spiritual. Sampai di poin 3 di sini ada yang kurang dipahami ibu-ibu? Bisa dimengerti semua? Iya, kalau begitu kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu penelantaran sosial, yaitu poin keempat. Yang mana dimaksud penelantaran sosial? Contohnya, kita tidak biarkan anak bergaul di luar, kita kurung saja anak di dalam rumah. Itu kan sama saja kalau kita tidak membiarkan anak bersosial dengan orang lain, mengenal dunia luar, begitu misalnya karena ketakutan berlebihan misalnya. Di luar itu banyak anak-anak yang rusak banyak anak-anak yang nakal, banyak anak-anak yang berbuat semena-mena, berbuat pelanggaran, melanggar hukum. Jadi karena ketakutan berlebihan, kita kurung anak di dalam rumah. Jadi tidak boleh juga begitu Budi. Kita biarkan anak keluar, kita biarkan anak bersosial, tetapi harus tetap kita pantau, kita ajari, kita perhatikan pergaulannya sehari-hari. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa? Ya. Jadi kita ulangi tadi yang mana yang dimaksud penelantaran, yang mana contoh-contoh penelantaran.
Jadi ada 4. Yang pertama, penelantaran fisik, penelantaran mental, penelantaran spiritual, dan penelantaran sosial. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana cara mencegah penelantaran anak ya? Salah satu cara mencegah penelantaran anak yaitu dengan memberikan kasih sayang yang full kepada anak kita. Anak harus kita perhatikan tumbuh kembangnya. Kita ajarkan anak dengan perilaku yang baik, nilai-nilai yang baik. Kemudian kita menyekolahkan anak. Jadi jangan sampai kita biarkan anaknya tidak sekolah, Dik. Karena itu pendidikan sangat penting untuk anak. Dik, Pak, Bu, ngerti ke semua? Ya, itu Dik. Jadi jangan lagi ada alasan tidak menyekolahkan anak dengan alasan biaya. Karena sekarang Bu, terutama kalau di Kabupaten Goa itu dan hampir seluruh Indonesia itu biaya pendidikan di Ibu gratis, mulai dari SD, SMP, SMA semua digratiskan sama pemerintah. Ya kecuali mungkin kalau mau masuk di sekolah swasta. Jadi jangan ada lagi alasan bila tidak menyekolahkan anak. Karena kalau misalnya kita tidak sekolahkan anak, itu juga salah satu bentuk dari kita menelantarkan dengan tidak memenuhi haknya anak untuk mendapatkan pendidikan ya. Jadi di sini Ibu sekolah di semua anaknya tuh sekolah anak tak? Ya begitu toh, harus disekolahkan anak tak. Jadi jangan bilang kesian saya tidak ada uangku, saya miskin Kak, saya begini Kak. Jadi kita tidak mau kasih sekolah anak tak, Dik. Begitu Ibu Dik. Nah kemudian jadi anak-anak itu Bu harus kita berikan kasih sayang, kita luangkan waktu kita sebagai orang tua. Jangan alasan karena sibuk, tidak ada nih waktu tak sama anak tak, tidak ada nih waktu tak main sama anak tak, tidak ada waktu tak bantu anak tak kerja PR, tidak ada waktu tak jalan-jalan sama anak tak karena terlalu sibuk di luar. Itu semua bagian daripada penelantaran terhadap anak. Dan satu hal yang kita tahu ibu-ibu, bapak semua, kalau anak sampai terlantar itu rentan sama anak untuk terjadi eksploitasi. Nah, apa itu eksploitasi? Nah, eksploitasi itu banyak terjadi di luar sekarang, marak terjadi di luar. Misalnya anak-anak terlibat ke kegiatan pelacuran, seks bebas, narkoba. Nah, itu semua anak-anak semua rentan dieksploitasi. Kadang-kadang anak-anak direkrut oleh orang-orang yang tidak benar, dijadikan bandar narkoba. Kemudian anak-anak tanpa sepengetahuan orang tuanya terlibat dalam kegiatan prostitusi. Nah, itu semua bentuk dari eksploitasi terhadap anak. Nah, kenapa anak-anak bisa begitu? Itu karena kita sebagai orang tua tidak melakukan peran kita dengan baik terhadap anak-anak kita. Nah, artinya karena kekurangan kasih sayang, anak jadi mencari kebahagiaannya di luar, mencari kesenangannya di luar. Nah, terkadang pada saat dia sudah berada di luar, dia sudah tanpa dia sadari dia bertemu dengan orang-orang yang tidak benar. Akhirnya anak-anak menjadi terbengkalai, akhirnya terlibat dengan eksploitasi. Begitu Ibu Di. Nah, jadi jangan sampai karena kesalahan kita dalam menelantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang korban eksploitasi. Begitu ibu-ibu. Nah, begitu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tema eksploitasi. Yang mana termasuk eksploitasi? Ada eksploitasi ekonomi, ada juga eksploitasi seksual. Nah, eksploitasi ekonomi di sini maksudnya anak-anak dilibatkan dengan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Padahal sebenarnya anak belum waktunya untuk bekerja. Misalnya anak-anak dibiarkan menjadi pembantu, jadi buruh pabrik. Padahal seharusnya dia bersekolah, tetapi malah dibiarkan untuk mengerjakan sesuatu yang belum sesuai dengan umur mereka. Ini contoh eksploitasi ekonomi. Nah, contoh eksploitasi seksual seperti tadi yang saya jelaskan. Misalnya anak terlibat ke kegiatan prostitusi atau pelacuran begitu. Nah, jadi jangan sampai karena kekurangan atau keterbatasan kita sebagai orang tua menyebabkan anak kita rentan terhadap dua hal ini, yaitu penelantaran dan eksploitasi. Jadi sampai di sini ibu bisa dipahami semua, bisa dimengerti. Selanjutnya siap menyiapkan waktu untuk anak-anak kita. Ya harus Ibu Di, harus. Jadi jangan alasan sibuk. Pokoknya siapkan waktu untuk anak tak, dengarkan anak tak, dekati anak tak, sayangi anak tak. Ya begitu ibu-ibu semua. Sekali lagi saya berharap semoga materi hari ini bisa dipahami dan dimengerti oleh ibu-ibu. Selanjutnya pulang dari rumah, sampai di rumah peluk anak tak masing-masing Di. Nah, sayangi anak tak semua sampai di rumah, sayang anak tak, jangan sampai anak tak terlibat dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita tutup dengan yel-yel P2K2. Di, ayo ibu semangat, berdiri semua supaya lebih semangat. P2K2, pertemuan
peningkatan kemampuan keluarga. Ya, sudah. Sampai di sini dulu Ibu Dik. Selamat semua sampai di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.